Ancelotti dituntut penjara, siapa selanjutnya? Pep Guardiola dan Ruben Amorim masuk daftar pelatih terburuk. Jay Itzes pahlawan tanpa kemenangan di Serie A. Manchester City koret De Bruyne cari pengganti di klub kecil. Jurgen Klopp kembali ke Liverpool. Halo football lovers, sebelum lanjut, ayo subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu jadi yang pertama tahu kabar terbaru dunia sepak bola dari kami. Terima kasih. Apakah Pep Guardiola baru saja membuat kesalahan transfer paling brutal sepanjang kariernya? Ferran Torres, yang dilepas ke Barcelona hanya seharga 47 juta pound, kini menjelma jadi striker paling kejam di Eropa. Statistiknya bikin melongo, 16 gol hanya dalam 1292 menit, artinya 1 gol setiap 81 menit, bahkan dia cuma jadi starter 12 kali musim ini. Saat Manchester City berjuang mencari konsistensi lini depan, Pep justru buang pemain yang sekarang jadi mesin gol Blaugrana. Arsenal dan Aston Villa sudah mulai mendekat, dan jika Barca tak segera pasang Torres sebagai starter tetap, bakal jadi skandal baru. Pertanyaannya sekarang, apakah Pep telah menjual masa depannya sendiri? Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, dituntut hukuman penjara hampir 5 tahun oleh pengadilan Spanyol. Kasusnya, penggelapan pajak lebih dari 1 juta euro lewat perusahaan cangkang dan trik hak citra yang disebut-sebut juga dilakukan oleh Jose Mourinho. Jaksa mengatakan Ancelotti menipu dan menyembunyikan pendapatan, hanya melaporkan gajinya saja. Tapi pembelaannya, saya cuma ikut saran klub. Semua pelatih juga begitu waktu itu. Jadi, siapa yang salah? Ancelotti, sistem pajak Spanyol, atau sepak bola itu sendiri? Setelah Messi dan Ronaldo, kini giliran Don Carlo. Pertanyaannya, apakah ada elit sepak bola yang benar-benar bersih? Skandal sepak bola Inggris makin panas. Pep Guardiola dan Ruben Amorim, dua nama besar masuk daftar pelatih paling mengecewakan musim ini. Emmanuel Petit, legenda Prancis, menyebut mereka gagal mengangkat performa tim. City gagal menjaga dominasi, MU malah makin hancur di tangan Amorim. Postecoglou dari Spurs juga nggak luput. Tapi Pep, ini mengejutkan. Apakah dominasi City selama ini cuma karena uang dan skuad mahal? Sekarang, saat tekanan datang, kualitas aslinya diuji. Dan jawabannya mungkin tak sebaik yang selama ini kita kira. Ange Postecoglou, pelatih Tottenham, membuat pernyataan mengejutkan, "Saya tak lagi mencintai sepak bola. Bukan ini olahraga yang saya kenal dulu." Alasannya adalah VAR. Gol dianulir, emosi ditahan, dan permainan jadi seperti robot. Ia menyebut VAR seperti smartphone, masuk tanpa resistensi, lalu rusak dari dalam. Bahkan ia menyalahkan budaya sepak bola modern yang menerima semua tanpa protes. Dan yang paling tragis, Tottenham sudah kalah 16 kali musim ini. VAR, sistem, atau pelatih? Siapa yang sebenarnya membunuh sepak bola? Jay Itzes, bek andalan timnas Indonesia, sedang menjalani neraka di Serie A. Sudah 4 bulan? Iya, 4 bulan tanpa kemenangan. Venezia tak menang sejak Desember 2024, bahkan setelah 14 laga berturut-turut. Ironisnya, striker top mereka Joel Pohjanpalo malah dilepas ke Serie B, padahal dia top skor klub. Venezia baru cetak 24 gol dalam 31 pertandingan. Tak heran mereka jadi tim paling tumpul kedua di Italia. Pertanyaannya, apa gunanya bertahan mati-matian kalau tak ada yang bisa cetak gol? Jay Itzes mungkin hebat, tapi sepak bola bukan soal bertahan saja. Kapan penderitaan ini berakhir? Sudah kalah, sekarang pincang. Real Madrid dibantai habis-habisan oleh Arsenal 0-3 di leg pertama Liga Champions. Tapi tragedi belum selesai. Dua pemain kunci, Federico Valverde dan David Alaba, cedera parah. Mereka bermain penuh, tapi keluar dari stadion dengan kondisi mencemaskan. Alaba, riwayat cederanya panjang. Kalau keduanya absen di leg kedua, Real bisa tersingkir memalukan di kandang sendiri. Madrid, kalah di lapangan, kalah di bangku cadangan. Sudah jatuh, ketimpa tangga, lalu dilempar batu. Thibaut Courtois buka-bukaan. Setelah Real Madrid dibantai Arsenal 3-0, Courtois mengatakan, "Kami lupa caranya main bagus. Serius, ini Madrid atau tim mediocre?"
Declan Rice cetak 2 gol free kick dan pemain Madrid seperti kehilangan nyawa. Courtois bilang mereka nggak panik, tapi faktanya mereka kayak tim bingung di lapangan. Madrid bukan hanya kalah, tapi kelihatan ketinggalan zaman. Kalau begini terus, Santiago Bernabeu siap jadi kuburan ambisi Eropa. Real Madrid akan gantian menjamu Arsenal di Santiago Bernabeu di pertandingan leg kedua perempat final Liga Champions pada Kamis, 17 April 2025 dini hari. Kevin De Bruyne, legenda Etihad, akan pergi. Dan siapa penggantinya? Bukan bintang dunia, tapi Morgan Gibbs-White dari Nottingham Forest. Serius, City mau ganti maestro sekelas De Bruyne dengan pemain tim papan bawah? Pep Guardiola disebut juga mengincar Florian Wirtz, tapi nama Gibbs-White bikin fans mengelus dada. Apa City mau uji keberuntungan atau mereka mulai main lotre di bursa transfer? Satu hal yang pasti, tanpa De Bruyne, era emas Manchester City bisa runtuh lebih cepat dari yang dipikirkan. Legenda Liverpool Jurgen Klopp dikabarkan akan kembali ke The Reds pada bulan Mei, juga untuk hadiri undangan pertandingan terakhir mereka. Menurut The Athletic, Klopp akan menjadi pembicara tamu di acara makan malam gala LFC Foundation di Liverpool Cathedral pada 23 Mei. Tapi, soal hadir atau tidaknya di laga terakhir Liverpool musim ini masih abu-abu. Apakah Klopp datang untuk melihat Liverpool juara atau justru menjaga jarak karena proyek barunya di Red Bull? Fans mulai spekulasi, akankah Klopp kembali melatih Liverpool suatu hari nanti? Satu hal yang pasti, tanpa Klopp, Anfield tetap merindukan magisnya. Barcelona harus waspada dengan Borussia Dortmund yang saat ini. Di Borussen kini sudah berbeda dengan yang dikalahkan Blaugrana pada Desember lalu. Barcelona versus Dortmund berlangsung di Stadion Olimpiade Luis Companys dalam leg pertama perempat final Liga Champions Kamis 10 April 2025 dini hari. Sepekan kemudian, gantian Barca yang bertandang ke markas Dortmund. Barcelona pernah kalahkan Dortmund 3-2 Desember lalu. Tapi kalau mereka pikir ini laga ulangan, salah besar. Dortmund kini bukan lagi tim Nuri Sahin, tapi tim tangguh racikan Niko Kovac yang belum terkalahkan di Liga Champions. Mereka mencetak 7 gol dalam 2 laga terakhir dan datang dengan kepercayaan diri tinggi. Hansi Flick waspada, tapi fans Barca mulai sombong. Ingat, Dortmund sekarang main cepat, brutal, dan klinis. Kalau Barcelona anggap remeh, bisa-bisa jadi korban terbaru di tangan di Borussen. Kabar mengejutkan datang dari pemain asal Israel. Rumah mantan bintang Liverpool, Yossi Benayoun, dilempar granat oleh orang tak dikenal. Kejadian mengerikan ini terjadi di kota Ramat HaSharon, utara Tel Aviv. Saat itu, Benayoun sedang berada di dalam rumah ketika tiba-tiba seorang pengendara motor berhenti lalu melemparkan granat ke pintu depan. Untungnya, tidak ada korban jiwa. Tapi bayangkan, kalau waktunya sedikit berbeda, bisa fatal. Polisi langsung turun tangan dan kini sedang menyelidiki siapa pelakunya dan apa motif di balik serangan tersebut. Apakah ini teror terencana atau hanya aksi intimidasi? Satu hal yang pasti, Benayoun selamat tapi trauma bisa saja membekas lama. FIFA bikin gebrakan baru di Piala Dunia Antar Klub 2025. Wasit yang bertugas bakal dipasangi kamera badan selama pertandingan berlangsung. Tujuannya biar penonton bisa merasakan sensasi baru, seolah-olah melihat pertandingan langsung dari mata sang pengadil. Gambar yang diambil akan menyajikan sudut pandang unik, belum pernah ditampilkan sebelumnya. Tapi bukan cuma itu, kamera ini juga berguna untuk mengawasi perilaku para pemain, terutama yang suka protes atau melanggar diam-diam. Jadi bukan cuma VAR yang jadi mata ketiga, tapi kini wasit pun benar-benar jadi pusat perhatian. Siap-siap dunia sepak bola akan terasa lebih dekat secara harfiah.